Setelah 20 tahun menginvasi Afghanistan, tentara Amerika Serikat Inggris bersiap angkat kaki. Bulan ini Presiden Biden mengumumkan bahwa 2.500 sampai 3.500 pasukan Amerika Serikat yang tersisa di sana akan sudah pergi pada 11 September. Inggris juga melakukan hal yang sama, menarik 750 pasukannya. Pilihan tanggal tersebut amatlah penting. Itu tepat pada 20 tahun sejak serangan 11 September terhadap Amerika oleh Al-Qaeda direncanakan dan diarahkan dari Afghanistan, yang mendorong koalisi Amerika Serikat Inggris menggulingkan Taliban dan menyingkirkan Al-Qaeda untuk sementara. Harga yang harus dibayar selama 20 tahun peperangan ini amatlah sangat tinggi, diukur dalam nyawa, kehidupan, dan uang. Lebih dari 2.300 prajurit Amerika Serikat telah tewas dan 20.000 lainnya terluka, bersama lebih dari 450 prajurit Inggris serta ratusan dari beberapa negara lainnya. Namun warga Afghanistan sendirilah yang menanggung paling banyak korban jiwa, dengan lebih dari 60.000 anggota aparat keamanan tewas, hampir 2 kali lipatnya warga sipil. Biaya finansial yang ditanggung uang pajak dari rakyat Amerika Serikat mendekati 1 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi pertanyaan canggung yang harus ditanyakan adalah, apakah hasilnya sepadan? Jawabannya tergantung cara Anda mengukurnya. Mari kita mundur sejenak dan memikirkan alasan tentara Barat datang ke Afghanistan serta tujuan mereka. Selama 5 tahun dari 1996 hingga 2001, Al-Qaeda yang disebut sebagai kelompok teroris transnasional berkembang di Afghanistan di bawah pimpinan karismatik Osama bin Laden. Al-Qaeda mendirikan kamp pelatihan teroris, termasuk bereksperimen dengan gas beracun menggunakan anjing, dan merekrut serta melatih sekitar 20.000 relawan jihadis dari seluruh dunia. Mereka juga mengerahkan serangan kembar terhadap kedutaan Amerika Serikat di Kenya, Tanzania pada tahun 1958 yang menewaskan 224 orang, sebagian besar warga sipil Amerika. Al-Qaeda dapat beroperasi dengan impunitas di Afghanistan karena mereka dilindungi oleh pemerintah saat itu, yaitu Taliban, yang menguasai seluruh negeri pada tahun 1996, menyusul tentara merah Soviet dan bertahun-tahun perang sipil yang destruktif. Amerika Serikat melalui sekutunya di Saudi berusaha membujuk Taliban untuk mendepak Al-Qaeda, tetapi mereka menolak setelah serangan 11 September 2021. Komunitas internasional meminta Taliban untuk menyerahkan mereka yang bertanggung jawab, namun Taliban kembali menolak. Jadi, bulan berikutnya pasukan Afghanistan anti-Taliban yang disebut Aliansi Utara menyerang Kabul dengan dukungan tentara Amerika Serikat dan Inggris. Mereka berhasil menggulingkan Taliban dari kekuasaan dan mengusir Al-Qaeda di negara tetangga Pakistan. Pekan ini seorang sumber pejabat keamanan senior berkata kepada BBC bahwa sejak saat itu tidak ada satupun serangan teroris internasional yang sukses direncanakan dari Afghanistan. Jadi hanya ada ukuran kontra terorisme internasional. Kehadiran militer dan pasukan keamanan Barat di sana sukses mencapai tujuannya. Namun itu tentu saja pengukuran yang terlalu sederhana dan mengabaikan jumlah korban yang berjatuhan akibat konflik itu, dan masih berjatuhan sampai sekarang dari warga Afghanistan, baik sipil maupun militer. 20 tahun kemudian negara itu belum juga damai. Menurut kelompok penelitian Action of Armed Violence pada tahun 2020, ada lebih banyak warga Afghanistan yang terbunuh oleh peledak yang dibandingkan negara manapun di dunia. Al-Qaeda, negara Islam, dan kelompok militan lainnya belum musnah. Mereka bangkit kembali dan tak diragukan lagi menjadi bersemangat dengan kepergian tentara Barat yang tak lama lagi. Pada tahun 2003, saat liputan di sebuah markas militer terpencil di provinsi Paktika bersama divisi gunung ke-10 tentara Amerika Serikat, saya ingat seorang kolega veteran di BBC, Phil Godwin, meragukan warisan kehadiran pasukan koalisi di sana. Dalam 20 tahun katanya Taliban akan kembali menguasai sebagian besar wilayah selatan. Hari ini menyusul perundingan damai di Doha dan pergerakan militer di lapangan, mereka bersiap memainkan peran yang menentukan masa depan seluruh negeri. Namun, Jenderal Sir Nick Carter, staf kepala pertahanan Inggris yang bertugas dalam beberapa tur di sana, menyoroti bahwa komunitas internasional telah membangun masyarakat sipil yang mengubah kalkulasi tentang legitimasi populer
seperti apa yang diinginkan Taliban. Kondisi negeri ini lebih baik daripada tahun 2001, ujarnya, dan Taliban telah menjadi lebih terbuka. Dr. Sajan Gohel dari Yayasan Asia Pasifik berpandangan lebih pesimis. Ada kekhawatiran nyata, katanya, bahwa Afghanistan bisa kembali menjadi tempat perkembangbiakan ekstremisme seperti tahun 90-90-an. Kekhawatiran ini juga dirasakan banyak agensi intelijen barat. Akan tetapi, itu belum tentu terjadi, tergantung pada dua faktor. Pertama, apakah Taliban mengizinkan aktivitas Al-Qaeda di ISIS di area yang dikuasainya setelah menang? Dan kedua, sejauh mana komunitas internasional bersiap untuk mengatasinya ketika mereka tak lagi memiliki sumber daya di Afghanistan. Jadi gambaran keamanan di masa depan untuk Afghanistan masih samar. Negara yang akan ditinggalkan tentara barat musim panas ini jauh dari aman. Namun tak banyak yang mengira dalam hari-hari penuh amarah menyusul serangan 11 September, mereka akan mampu bertahan di sana sampai 2 dekade. Saat saya mengingat kembali berbagai perjalanan liputan saya di Afghanistan bersama pasukan Amerika Serikat, Inggris, dan Emirat, ada satu kenangan yang paling berkesan. Itu terjadi di markas tentara Amerika Serikat yang terletak hanya 6 km dari perbatasan dengan Pakistan. Kami berjongkok di atas kotak-kotak amunisi dalam benteng berdinding lumpur di bawah langit yang penuh bintang. Semuanya baru saja berpesta dengan stik Rabier Texas yang diterbangkan dari Remster di Jerman. Ya, ini benar-benar terjadi sebelum roket Taliban menghantam markas tersebut. Seorang serdadu berusia 19 tahun dari New York bercerita bahwa dia telah kehilangan banyak kawannya selama 2 bertugas di sana. Jika memang sudah waktunya saya beriarlah, katanya sambil mengangkat bahu. Kemudian seorang mengeluarkan gitar dan menyanyikan tembang populer Radiohead, Creep.